Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar materi pembelajaran IPS KD 3.1, yaitu sumber daya alam dan manfaatnya. Amati lingkungan sekitar kalian. Apa saja tumbuhan yang terdapat di sekitar kalian? Apakah tumbuhan-tumbuhan tersebut memiliki manfaat bagi kita? Apa manfaat tumbuhan-tumbuhan tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Tumbuhan di sekitar memiliki manfaat bagi kita. Tumbuhan termasuk sumber daya alam. Tahukah kalian apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kita ulangi lagi, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Menurut proses ketersediaannya, sumber daya alam dibagi menjadi dua. Ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui atau terbarukan dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau tak terbarukan. Kita bahas sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui artinya sumber daya alam yang ketersediaannya tidak cepat habis karena mudah terbentuk kembali. Ya, jadi sumber daya alam yang ketersediaannya tidak cepat habis karena mudah terbentuk kembali, maka disebut dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Meskipun jumlahnya melimpah, kita tetap harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui artinya sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena proses terbentuknya membutuhkan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menghemat penggunaannya. Ya. Kita ulangi lagi, sumber daya alam menurut ketersediaannya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau terbarukan dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah air, angin, sinar matahari, tumbuhan, dan hewan. Air disebut sumber daya alam terbarukan karena air itu dapat diperbarui kembali, yaitu dengan proses siklus air, ya, atau daur air. Angin juga sama. Angin berasal dari udara. Karena tekanan yang tinggi, ya, maka udara akan bergerak menghasilkan angin. Angin adalah udara yang bergerak. Maka selama masih ada udara, maka angin tetap tersedia. Sinar matahari. Nah, ini sinar matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Ya, banyak sekali manfaatnya. Kemudian tumbuhan. Kenapa tumbuhan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui? Karena tumbuhan itu dapat kita tanam kembali. Kemudian hewan juga sama, kita dapat beternak hewan, ya. Jadi tumbuhan dan hewan itu termasuk dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui karena prosesnya yang tidak terlalu lama, ya. Walaupun demikian, kita harus selalu menjaganya, jangan berlebihan untuk menggunakannya. Kemudian berikutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau tak terbarukan. Contohnya adalah batu bara, minyak bumi, gas alam, emas, dan besi. Ini adalah termasuk dalam bahan galian, ya. Barang tambang. Kenapa barang-barang ini termasuk tidak dapat diperbarui? Karena prosesnya yang membutuhkan waktu yang berjuta-juta tahun. Ya, batu bara berasal dari fosil tumbuhan yang tertimbun berjuta-juta tahun. Minyak bumi juga sama, ya. Minyak bumi ini adalah dihasilkan dari fosil makhluk hidup yang tertimbun berjuta-juta tahun, ya. Kemudian emas dan besi ini adalah logam yang ada di perut bumi. Demikian untuk pembelajaran hari ini tentang sumber daya alam, ya. Menurut ketersediaannya ada yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui, ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.